Halo sahabat of Friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Belajar of Friends. Di video kali ini bersama kakak Kak Erna, kakak akan memberikan clue pengerjaan panter mandiri ketiga latihan soal-soal UTBK materi fisika. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Di sini ada dua buah bola dilempar vertikal ke atas ya. Kalau dilempar vertikal ke atas adik-adik berarti pasti jenis geraknya itu adalah GLBB diperlambat ya karena melawan gravitasi ya. Jadi diperlambat. Jadi A-nya udah pasti minus. Nah, di grafik ini ada kelajuan, arahnya yang vertikal ini kelajuan dibacanya, yang horizontal itu waktu dalam sekon. Untuk bola A dan bola B. Pernyataan mana yang tepat? Nah, pernyataan A ini katanya mengenai percepatan gravitasi di tempat tersebut ya. Angkanya 9, betul apa salah? Nah, untuk menentukan percepatan gravitasi sama dengan percepatan biasa, yaitu delta V dibagi delta T ya rumusnya. Delta V itu perubahan kecepatan, delta T itu selang waktunya ya. Jadi contoh untuk grafik A berarti delta V-nya yang ini dari 30 sampai 0 dalam waktu 0 ke 3. Kalau B berarti 40 ke 0 juga tapi dalam waktu 2 ke 6 ya. Nanti akan dapat G-nya nilainya berapa sesuai atau tidak. Pernyataan B-nya, bola B mulai bergerak saat bola A mencapai ketinggian 30. Bola B mulai bergerak kapan? Ini dia mulainya. Ya, ini T0-nya bola B. Jadi dia tidak dari 0 waktunya. Selisih waktu antara A dan B itu 2 ya. Ini T0-nya bola B. Nah, inilah T-nya A tadi ya. Pada saat T-nya A sama dengan T0-nya bola B ya. Itu ketinggian A kamu hitung ya. HA rumusnya pakai rumus GLBB diperlambat V0A kali T dikurang setengah GT kuadrat. V0A itu kecepatan awal bola A. Berarti yang ini ya, yang 30. Nah, tinggal dimasukkan angkanya. Nanti sesuai atau 3 tingginya ya. Kemudian untuk mencari tinggi maksimum untuk option C dan D, tinggal gunakan rumus Hamax, yaitu rumusnya V0 kuadrat per 2G untuk bola A, V0-nya yang 30 tadi, untuk bola B ya berarti V0-nya yang 40 ya. Kemudian pada saat bola A mencapai titik tertingginya, ketinggian bola B 75. Ketinggian bola B berarti mencari HB. Waktunya saat bola A mencapai puncak, inilah. Bola A mencapai puncak sampai dia berhenti ya adik-adik ya. Ini T puncak bola A. Nah, untuk mencari waktunya bola B berapa, ingat selisih A dan B 2. Berarti TB itu adalah TA, yang dimana TA-nya itu T puncak tadi pada saat titik tertinggi dikurang 2. Itulah TB. Masukkan ke rumus HB, V0B kali T dikurang setengah GT kuadrat. Tinggal kalian cek satu-satu mana yang sesuai dengan perhitungan kalian. Soal berikutnya, sebuah benda mula-mula diam. Kalau diam berarti V-nya 0 ya adik-adik. Misalnya ini bendanya masanya M ya. Kemudian pecah ya menjadi 2 bagian ya. Kayak gini pecah, ada M1 aksen dan M2 aksen ya, kebagi 2 bendanya. Dan bergerak dalam arah berlawanan. Jadi ini V1 aksen dan V2 aksen. Perbandingan kelajuannya 1:2, itu V1 aksen dibanding V2 aksen ya, 1:2. Energi kinetik pecahan yang lebih cepat berdasarkan perbandingan kelajuan berarti V2 ya. Jadi berarti itu adalah EK2 aksen, 240 Joule. Hitung energi kinetik pecahan yang lebih lambat. Jadi tanya EK1 aksen. Nah, pertama adik-adik, kalian gunakan dulu hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Awalnya kan M kali V, akhirnya M1 aksen, V1 aksen, dikurang M2 aksen, V2 aksen. Dikurang karena berlawanan arah. Kalau searah ditambah ya adik-adik. Nah, dengan data yang ada, kalian masuk-masukkan, yang akan kalian dapatkan adalah perbandingan M1 aksen dan M2 aksen. Perbandingan masanya ya. Nah, kemudian setelah tahu perbandingan M1 aksen dan M2 aksen, kalian bisa mencari EK1 aksen dengan menggunakan rumus perbandingan energi kinetik ya. Energi kinetik 1 aksen bandingkan dengan EK2 aksen, karena EK2 aksennya sudah diketahui. Tinggal masukkan rumusnya masing-masing, ingat EK itu setengah MV kuadrat. Masukkan perbandingan M-nya, perbandingan V-nya, nanti kalian akan mendapatkan nilai EK1 aksen.
Soal berikutnya, sebuah cakram dilepas. Kalau dilepas itu artinya V0-nya 0 ya adik-adik. Dari ujung suatu papan yang kemiringannya 37. Ini tetanya ya. Teta itu sudut kemiringan. Ini teta. Kemudian menggelinding menuruni bidang miring. Nah, ini menggelinding ya, jangan lupa. Cakram mencapai dasar bidang dalam waktu 2 detik. Nah, jadi sini sampai ke dasar ya. Ini waktunya 2 detik ya, T. Jika percobaan diulang, berarti ada percobaan yang kedua. Berarti ini kita anggap data 1 itu ini teta 1, ini T yang 1 ya. Ini data percobaan pertama. Percobaan diulang, papannya sama katanya, cuma diangkat sudutnya jadi berubah. Berarti ini teta 2 ya. Maka cakram akan mencapai dasar dalam waktu berapa? Berarti yang tanya T2 berapa? Nah, ingat di percobaan ini adik-adik, percobaan 1 dan percobaan 2 menggunakan papan yang sama ya. Kalau panjang papannya S, berarti S di percobaan 1 sama dengan S di percobaan 2. S itu jarak, rumusnya VOT tambah setengah AT kuadrat, karena ini GLBB ya, pasti ada percepatannya. Nah, karena VO-nya 0, berarti rumusnya tinggal setengah AT kuadrat. Untuk S1 setengah A1 T1 kuadrat, S2 setengah A2 T2 kuadrat. A itu percepatan. Kalian harus cari menggunakan rumus percepatan menggelinding pada bidang miring, yang rumusnya A sama dengan G sin theta dibagi K plus 1. K di sini koefisien momen inersia cakram. Ingat cakramnya sama ya adik-adik saat percobaan 1 dan percobaan 2. Pasti K-nya sama. Tinggal dimasukkan, nanti angka yang sama bisa kalian coret kiri kanan, nanti akan kalian dapatkan nilai T2-nya berapa. Soal berikutnya, sebuah balok kayu volumenya, ini VB-nya berarti cm kubik, kalian ubah dulu ke meter kubik. Kemudian diikat tali, dimasukkan ke dalam kolam berisi air ya, di sini ada air. Sehingga seluruh bagiannya berada dalam air. Jika tegangan tali, ini T ya, tentukan massa jenis balok. Jadi yang tanya rho B-nya ya. Nah ini, pada benda ini bekerja gaya yang pertama karena diikat tali pasti ada tegangan tali. Karena bendanya di atas, tegangan talinya ke bawah ya adik-adik. Ya, ini T. Dan pastinya benda punya berat, jadi ini ada WB, ya, berat si balok. Dan karena benda di dalam air, dia akan mendapat gaya Archimedes atau gaya apung arahnya ke atas. Ya, berarti ini materi tentang fluida statis ya. Nah, sesuai konsep kesetimbangan, karena ini pasti benda setimbang ya, tidak gerak, berarti jumlah gaya yang ke atas harus sama dengan jumlah gaya yang ke bawah, karena sigma F-nya harus 0 ya adik-adik. Jadi FA sama dengan T tambah WB, ya ini W-nya WB, berat benda, ya berat baloknya. Gaya apung atau gaya Archimedes rumusnya rho fluida dikali G dikali V benda yang masuk di dalam air, berarti seluruhnya ya kan tadi. Sama dengan T-nya sudah diketahui, ini berat benda itu rumusnya massa kali gravitasi. Karena massanya tidak diketahui, kita ganti pakai rumus rho kali V. Rumus massa ya. Ingat, massa itu rho kali V. Rho benda kali V benda. Rho balok kali V balok ya. Tinggal dimasukkan angka yang ada ya. G-nya ingat gravitasi, pakai 10 aja. Nanti kalian akan mendapatkan nilai rho B ya yang diminta. Soal berikutnya, sejumlah gas ideal monoatomik menjalani proses siklus seperti gambar ya. Nah, ini berarti tentang termodinamika ya. Pernyataan mana yang benar ya? Proses AB gas melakukan usaha, berarti nyari usaha nih. Usaha gas adik-adik ya, kalau ada grafik itu tinggal kita gunakan rumus luas daerah di bawah grafik atau kurva. Karena dari A ke B di bawah AB berarti. Ya, kalau sampai ke bawah sini ya, sampai yang sumbu X ini, nah berarti bentuknya adalah trapesium. Jadi kalian cari pakai luas trapesium ya, dari A ke B ya, batasnya A ke B sampai ke bawah sini. Nah, usaha itu nilainya bisa positif, bisa negatif. Kalau W-nya positif, artinya gas melakukan usaha. Kalau W-nya negatif, artinya gas menerima usaha. Kemudian ini ada energi dalamnya turun atau enggak gitu kan. Nah, ini berarti lihatnya dari delta U, perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam itu rumusnya 3/2 NR delta T. 3 kenapa? Karena monoatomik ya, kalau diatomik 5. Nah, karena di soal ini tidak diketahui molnya dan suhunya, kita gunakan, ingat persamaan gas ideal PV NRT ya. Jadi NRT-nya kita ganti PV. Karena delta T berarti delta PV. Karena ditanyanya dari B ke C, jadi kamu kalikan PCVC kurang PB-VB gitu ya. Baru dikaliin 3/2. Itulah delta U-nya. Bisa positif, bisa negatif juga. Kalau delta U positif artinya
dia naik ya energi dalamnya atau suhunya bertambah. Kalau negatif berarti energi dalamnya turun atau suhunya berkurang. Nah, untuk mencari kalor itu Q, rumusnya tinggal delta U tambah W ya. Dari mana ke mana? Di soalnya maunya di C ke A ya untuk pernyataan 4. Jadi kamu hitung delta U C ke A dengan rumus ini. Kemudian WC ke A dengan rumus ini, ingat C ke A ya, di bawah kurva CA berarti ya, itunya luasnya untuk nyari W. Nanti Q-nya juga hasilnya bisa positif atau negatif. Kalau positif artinya kalornya diserap, kalau negatif kalornya dilepas. Tinggal sesuaikan pernyataan mana yang sesuai dengan perhitungan kalian, itu yang benar. Kemudian soal berikutnya, sebuah bandul sederhana bergerak harmonik dengan periode 1 detik. Pada saat T sama dengan 0, bandul berada di titik seimbang ya. Jadi misalkan ini bandul ya, pada saat T sama dengan 0 di sini tengah-tengah ya karena di titik seimbang. Periode itu waktu untuk mencapai satu getaran. Satu getaran itu kalau mulainya dari B itu B, C, B, A, B. Itu satu getaran ya. Ini ada 4 langkah ya. 1, 2, 3, 4. Pokoknya dari B balik lagi ke B ya. B, C, B, A, B ya. Itu satu getaran. Nah, waktunya untuk menempuh satu getaran disebut periode, di mana dari soal periodenya adalah 1 detik. Yang ditanya soal adalah energi kinetik mencapai minimum saat kapan? Nah, di sini energi kinetik minimum itu kapan sih? Energi kinetik mencapai minimum ketika dia berada di titik terjauh. Ya, di titik terjauh di gambar ini berarti di titik C atau di titik A. Jadi kamu hitung saja waktunya. Kalau dari B, C, B, A, B 1 detik berarti kalau misalnya dari B ke C berapa? Itu kan berakhir di C pokoknya. Kalau B, C, B, A berapa? Ya, pokoknya kalau yang berhenti di C, berhenti di A, kalian hitung berapa waktunya. Sesuaikan dengan yang ada di pilihannya. Karena T-nya nanti ada berbagai kemungkinan ya, T-nya banyak ya. Pokoknya yang berakhir di C dan berakhir di A, itu energi kinetiknya bernilai minimum ya. Kemudian soal berikutnya, sebuah objek diletakkan pada jarak 10 cm di depan cermin cembung ya. Ini mengenai cermin ya. Jarak objek itu S ya, atau SO boleh, S boleh. Nah, bayangan yang terbentuk 3/4 kali ukuran aslinya. Ya, ini dari sini kita bisa tahu S aksen ya. 3/4 dari aslinya, berarti 3/4 S. Karena ini bayangan cermin cembung berarti harus negatif ya, karena bayangan cermin cembung selalu maya ya, jadi S aksennya pasti negatif. Objek tersebut digeser, berarti ini keadaannya ada 2 ya adik-adik, ini S1, ini S1 aksen gitu ya. Nah, S1 dan S1 aksennya ada, diketahui di soal. Nah, dari situ kalian bisa mendapatkan jarak fokus cermin dulu ya, pakai rumus pembentukan bayangan 1/F sama dengan 1/S1 tambah 1/S1 aksen ya untuk keadaan 1. Nanti kalian akan mendapatkan nilai F. Nah, sekarang digeser objeknya ya, bendanya. Berarti S-nya berubah, yang tadinya S1 jadi S2, tinggal yang awal ditambah 20 karena digesernya menjauhi. Nah, itu S2-nya, kalau bendanya bergeser, pasti bayangannya bergeser. Jadi, kalian cari S2 aksen ya, bayangan yang kedua. Pakai rumus ini juga, tinggal dipindah ruas. 1/S aksen, 1/F dikurang 1/S2. F-nya sama ya dengan keadaan awal, karena cerminnya tidak diganti. Nanti akan mendapatkan nilai S2 aksennya berapa. Yang ditanya di soal itu kan bayangannya berapa kali ukuran aslinya. Jadi, perbandingan S2 aksen dengan S2-nya. Itu yang ditanya di soal. Soal berikutnya, ini ada rangkaian listrik ya. Di bawah ini ada ampere meter ideal dipasang di titik AB. Ini titik AB, ampere meter ideal ya. Kalau ideal artinya pasti R-nya 0 ya. Di sini R-nya 0. Kemudian yang ditanya itu tentukan kuat dan arah arus yang melalui ampere meter. Kalau kita lihat dari bentuk rangkaiannya adik-adik, ini jembatan Whetstone ya. Di mana ini R1, ini R2, ini R3, ini R4. Ya, ini R5 nih. Nah, kebetulan R5-nya 0 karena ampere meternya ideal ya di situ. Nah, ingat kalau jembatan Whetstone kita perhatikan dulu perkalian silang R1 dengan R3 dan R2 dikali R4. Ternyata kayaknya tidak sama ya adik-adik. Kalau tidak sama berarti udah pasti yang melalui ampere meter arusnya tidak 0 ya. Jadi kita harus cari, tapi ini tidak terlalu sulit karena R5-nya 0, jadi kita bisa langsung menganggap R1 dan R2 paralel. Kalian cari dulu RP1 ya, kita sebut berapa angkanya.
R3 dan R4 juga paralel, kalian cari RP2-nya ya, yang kedua ya, paralel yang kedua R3 dan R4-nya berapa ya, diparalelkan. Setelah itu kalian bisa hitung beda potensial ya, antara misalnya titik C itu di sini ya, C ke A dengan beda potensial antara A ke D, D itu di sini ya, dengan perbandingan hambatan boleh ya, karena V sebanding dengan R, jadi VCA banding VAD sama dengan VCA itu kan ada RP1, kalau AD ada RP2 ya, jadi sama dengan RP1 banding RP2. Nah, ingat total dari tegangannya, beda potensialnya harus ini V total ya. Jadi VCA tambah VAD itu jumlahnya harus 28. Dengan perbandingan ini kamu akan bisa mendapatkan VCA berapa, VAD berapa. Setelah itu, kalau udah tahu VCA dan VAD, kalian bisa hitung I yang di VCA, yang di CA ini, misalnya kita sebutlah yang ke sini adalah I1, ya. Kita hitung, ya, I1 ini, ini I2 ya, sorry, karena ini R2 tadi ya, kita sebut ini I2. Kemudian yang di R3 ini kita sebut I3, ya, hitung I2 dan I3 dengan rumus. Kalau I2 berarti ya VCA dibagi dengan R2. Kalau I3 berarti VAD dibagi R3, ya. Terus setelah itu, kan di sini cabang nih di titik A. Gunakan hukum Kirchhoff 1 ya untuk mencari I5. Nah, ingat arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Dengan tahu I2 berapa, I3 berapa, kalian bisa tahu I5 itu harus kemana, A ke B atau B ke A, dan nilainya harus berapa. Pokoknya konsepnya arus yang masuk ke titik A harus sama dengan arus yang keluar dari titik A. Gitu ya. Itu untuk mencari arus yang melalui ampere meter ya, atau I5. Kita lanjutkan soal berikutnya, sebuah partikel bermassa, ya ini berarti M-nya ya adik-adik, dan bermuatan, berarti ini Q-nya ya adik-adik, ditembakkan dengan kecepatan awal 9 kali 10 pangkat 3 ke arah horizontal. Berarti ini V awalnya itu adalah arah X ya, ini Vx-nya ya, ini Vx. Nah, sehingga partikel tepat jatuh di titik P, jadi dia ke sini ya jatuhnya. Kenapa kok belok sih, nggak ke sana? Karena ingat di sini ada positif, ada negatif. Berarti ada medan listrik yang arahnya dari positif ke negatif ya. Ini medan listrik pokoknya. Di antara plat ini ada medan listrik yang arahnya dari atas ke bawah. Kalau ada medan listrik pasti ada gaya listrik tentunya ya. Nah, beda potensial ini V dan jaraknya itu D ya, jadi meter ya, jangan lupa. Dari V sama D kalian bisa cari E-nya tentunya pakai rumus V per D ya. Dari E kalian bisa cari F ya pakai rumus E kali Q ya, gaya listriknya ya, E kali Q. Setelah itu yang ditanyakan X-nya berapa gitu kan. Untuk mencari X pertama, kalian harus hitung dulu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik P. Menggunakan yang gerak arah vertikal ya, vertikal yang ke bawah berarti karena awalnya geraknya ke samping horizontal, berarti yang ke arah ke bawah sini kita sebut V0 Y-nya itu tidak ada ya, V0 Y-nya itu 0. Jadi kita bisa cari dulu percepatan dengan rumus F bagi M. Ingat tadi abaikan gaya gravitasi, jadi W-nya tidak dihitung ya, gayanya cuma gaya listrik ya, yang rumusnya E kali Q. Terus dibagi massa nanti akan dapatlah nilai A. Setelah itu masukkan untuk jarak yang vertikal berarti D-nya. Gunakan rumus GLBB setengah AT kuadrat ya, karena V0 arah Y0 ya. Jadi langsung aja pakai setengah AT kuadrat, masukkan D-nya, nanti akan dapat nilai T-nya berapa ya. Setelah dapat T-nya sampai ke titik P, nah, kalian bisa menghitung nilai X ya, X pada arah horizontal yaitu rumusnya Vx kali T. Vx-nya kan itu ya yang awal ini. Arah X tidak dipengaruhi oleh gaya listrik, jadi berarti kecepatannya konstan ya. Jadi langsung aja pakai GLB Vx kali T. T-nya yang dari yang di atas ini. Masukkan ke sini. Nanti akan dapat nilainya berapa. Soal berikutnya, percobaan efek fotolistrik ya, efek fotolistrik ya, fenomena kuantum.
Digunakan sebuah logam yang memiliki frekuensi ambang, ini adalah F0. Jika energi kinetik elektron foto yang keluar dari logam, ini EK-nya. Karena ini satuannya masih eV, kalian ubah ke Joule ya. Tinggal dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Yang ditanya momentum foton yang menyinari logam. Ini tanya momentum ya adik-adik. Kalian gunakan rumus EK pada efek fotolistrik, yaitu energi foton dikurangi W0. Nah, terus EK-nya kan udah ada di soal ya, tinggal diubah ke Joule saja. Kemudian nanti kalian akan dapat EF ya, karena W0-nya juga sudah diketahui. W0 itu H dikali F0 ya, F0-nya sudah ada, H-nya ada ya, H kali F0 itu W0. Nah, kalau udah dapat energi fotonnya, rumus momentum itu tinggal energi foton dibagi C. C itu kecepatan cahaya, yang angkanya 3 kali 10 pangkat 8. Tinggal dimasukkan saja angkanya, kalian pasti dapat ya. Kemudian soal berikutnya, panjang gelombang sebuah partikel ya, panjang gelombang partikel berarti ini menganggap partikel sebagai gelombang. Ini lambdanya katanya ini namanya de Broglie ya. Panjang gelombang de Broglie. Lambdanya ini piko ya. Ingat satuannya piko, kamu jadikan meter ya. Jika massa partikel berarti ini adalah M-nya, maka energi kinetik yang ditanya EK-nya adik-adik. Kita gunakan rumus panjang gelombang de Broglie, yaitu lambda sama dengan H per akar 2M EK. Ya, karena ditanya EK-nya, makanya kita gunakan rumus yang akar 2M EK ya. Tinggal dimasukkan angka yang ada, nanti kalian akan dapat langsung EK-nya berapa. Kemudian soal terakhir ya, ini mengenai reaksi inti. Ini ada persamaan reaksinya. Yang ditanya itu X itu apa ya? Nama partikel intinya apa? Nah, ini tinggal gunakan hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom. Jadi nomor massa yang di sebelah kiri ya, itu harus sama dengan nomor massa yang di sebelah kanan. Begitu juga dengan nomor atomnya. Nanti kalian akan dapat nomor massa dan nomor atom si X ini ya, yang inti X ini. Nah, setelah itu dicocokkanlah yang nomor massa dan nomor atomnya sekian, itu namanya apa? Ya, kalian bisa lihat di tabel ini. Itu kira-kira clue yang bisa kakak berikan untuk membantu kalian mengerjakan latihan soal UTBK ya, untuk persiapan tryout UTBK. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik, jangan cepat menyerah ya. Semoga kalian semua dimudahkan untuk mencapai cita-cita kalian mendapatkan perguruan tinggi negeri tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.